Kita berjuang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memperoleh pengharapan itu. Kesengsaraan, pertama-tama tadi kasih karunia harus tetap ada dalam diri kita. Kedua, kesengsaraan harus nyata menjadi pengalaman saya dan saudara. Ketiga, kita harus hidup dalam ketekunan. Ketekunan di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, ketekunan dalam melayani, ketekunan di dalam segala sesuatu untuk Tuhan, itu akan menimbulkan pengharapan yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita mulai tidak menjadi gereja, tidak lagi menjadi jemaat dan tidak bertekun, pengharapan kita akan berbalik. Pengharapan yang bersumber dari Allah, dan pengharapan kita akan bersumber dari perkara-perkara yang dunia ini. Maka kita menjadi orang fasik yang berpengharapan, yang berujung kepada kematian. Tuhan tidak mau pengharapan saya dan saudara berujung kepada kematian, tapi Tuhan mau pengharapan kita harus berlalu sampai ke belakang. Amin. Sampai ke belakang kami, artinya sampai berjumpa dengan Tuhan. Nah, setelah kita hidup dalam ketekunan, maka di sini akan menimbulkan satu kekuatan. Maka orang yang tidak tekun, dia tidak menjadi manusia atau anak Tuhan yang terpuji. Maka disitulah hikmat Paulus mengajak sidang Jumat Roma itu. Bagaimana kita harus memperoleh pengharapan itu? Saya mengatakan ini, maka dituliskan suratnya kepada jemaat Roma. Dikatakan, berbekalah kamu dalam sengsara, dan kemegahan dalam sengsara itu kamu akan peroleh ketekunan. Dan di saat kamu hidup bertekun, tekun berdoa, tekun beribadah, tekun segala sesuatu untuk Tuhan. Maka dalam ayat yang keempat dijawab oleh Paulus dengan benar dan tepat. Kita melihat dalam Roma pasal 5 ayat yang keempat, perhatikan ya, dan ketekunan menimbulkan Tuhan puji, ya, dan Tuhan puji menimbulkan pengharapan, dan ketekunan akan menimbulkan kita menjadi kuat. Maka tadi Paulus berkata, maka tadi firman Allah berkata dalam surat Ibrani, pengharapan itu menjadi saut yang kuat. Sebab proses untuk mendapatkan pengharapan itu, Paulus sudah nyatakan itu. Sengsara, baru ketekunan, dan ketekunan itu akan membawa kita menjadi orang yang terpuji. Di sini saya menyimpulkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah orang yang dapat berlaku sampai ke belakang tadi? Pengharapan yang bagaimanakah yang harus aku miliki, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, supaya pengharapan kita bisa menyampaikan kita berjumpa dengan Tuhan di waktu Dia datang di belakang. Pengharapan yang bagaimanakah yang harus aku miliki supaya bisa sampai melakukan saya ke belakang tabir? Pengharapan yang punya proses dan Tuhan, pengharapan yang teruji, pengharapan yang teruji itulah akan mampu membawa saya saudara menerima segala sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan, termasuk hidup kemuliaan dan hidup kekekalan. Pengharapan itulah yang harus kita miliki dalam hidup kita. Dan aku mengatakan pengharapan itu sangat memproses dalam hidup saya saudara. Dan kita harus melihat itu dalam diri kita. Apakah kita mampu mendapatkan pengharapan itu? Apakah kita mampu sengsara, tidak bersungut-sungut dan mengomel? Apakah kita mampu merobek segala keinginan daging kita ini?
Mungkin orang mengatakan kita ini terlalu ekstrim. Memang untuk Tuhan kita harus ekstrim. Bukan berarti saya beribadah pada Tuhan tanpa tujuan yang pasti dalam hidup. Tapi kita harus belajar tujuan ibadah saya itu apa. Bukankah kita beribadah kepada Tuhan karena kita ada pengharapan, tapi kita kembali mengkoreksi pengharapan kita. Adakah pengharapan? Adakah pengharapan menjadi satu pengharapan yang akan melabuhkan saya dan saudara di belakang kami? Jangan-jangan kita menjadi orang Kristen sedikit pun tidak ada mengerti dan memahami tujuan pengharapan kita. Tapi kita mengetahui dalam kebenaran firman Allah ini. Di saat firman Allah berkata pengharapan kita menjadi satu kekuatan yang luar biasa dan aman bagi jiwa kita dan akan melabuhkan saya ke belakang kami itu pemahaman yang harus kita pahami dengan baik, supaya kekristenan kita jangan menjadi sia-sia. Kalau kita menjadi Kristen yang sia-sia, Amsal Sulaiman dan berkata dalam pasal 11, itu adalah pengharapan orang jahat. Sebab pengharapan orang jahat akan berujung kepada kesia-siaan. Kita tidak boleh menjadi Kristen yang berpengharapan pada kesia-siaan. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang berpengharapan ujungnya kepada kematian, gagal pada pengharapan yang sesungguhnya. Tapi kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Pengharapan saya dan pengharapan kita harus benar-benar berakhir pada tanggung perjanjian, berakhir dalam ruang maha suci. Amin. Amin. Itu harus dipastikan dalam diri kita. Paulus berkata, itulah pengharapan yang tidak mengecewakan. Semua pengharapan yang lain akan menggiring kehidupan kita pada kekecewaan, dan pengharapan kekecewaan ini akan membawa kita masuk dalam kebinasaan. Kita akan mati. Kita lama menjadi orang Kristen, tapi ujung akan mati. Lama melayani Tuhan, lama orang gerejawan, tetapi ujung dari segala pengharapannya adalah kebinasaan. Maka tandaan kepada kita saat ini lewat pernyataan Paulus ini, bagaimana kita untuk memiliki pengharapan yang sesungguhnya, pengharapan yang melakukan kita sampai ke belakang tabir. Mari, sengsara itu harus kita banggakan dalam diri kita. Kita harus bisa bermimpi dalam sengsara. Kita menjadi orang yang benar-benar dalam ketekunan. Jangan berdoa hari ini, besok tidak doa, besok lagi berdoa. Hari ini ibadah, besok lagi ibadah. Terlalu kita menggambarkan segala sesuatu yang menyangkut paut dalam keimanan kita. Kita tidak menyadari segala yang kita lakukan ini akan mendatangkan pengharapan yang indah, pengharapan yang sangat begitu luar biasa dalam diri kita. Maka semua rakyat, mari lihatlah pengharapanmu, lihatlah pengharapanmu. Apakah sudah pengharapan yang berkenan di hati Tuhan? Nah, sekarang kita ingin melihat sikap kehidupan kita atas pengharapan itu. Sikap yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan yang menerima pengharapan itu dalam kehidupannya. Kembali saya ajak kita melihat dalam Roma pasal 12 ayat 13. Saya melihat dalam surat Paulus ini, dalam surat Roma ini,
banyak mendidik jemaat Rom tentang pengharapan, supaya pengharapan mereka menjadi satu pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang sia-sia, bukan pengharapan yang mengarah kepada kematian, tapi pengharapan yang melabuhkan sampai ke pengharapan. Yuk kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12, sikap dalam pengharapan. Terus ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, bersukacitalah dalam pengharapan. Bagaimana kita bisa bersukacita dalam pengharapan, sedangkan pengharapan itu tidak ada dalam diri kita? Maka tadi kita perlu dididik oleh kebenaran firman Allah, bagaimana kita memperoleh pengharapan yang bisa menjadikan kita hidup dalam bersukacita. Kalau tadi Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh Paulus, yang harus kita bahagia, yang harus kita bersukacita? Pengharapan di dalam surat Ibrani pasal 12 tadi. Pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa. Itu harus menjadi kebanggaan, itu harus menjadi sukacita, itu harus menjadi kebahagiaan dalam diri saya dan saudara. Dan kalau bisa saya mengatakan, biarlah kebahagiaan kita semata-mata karena kita memperoleh pengharapan. Jangan kita seperti orang dunia. Bisa kita memiliki sesuatu yang itu dan ini, kita bahagia. Bisa kita bisa menaruh pengharapan kepada hal yang lain dia, kita bersukacita dan bahagia. Tetapi apakah itu akan membawa saya berkenan di hati Tuhan? Maka sikap semacam inilah yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Di saat kita bersukacita dalam pengharapan kita, maka semua pekerjaan Tuhan, maka semua pelayanan yang kita lakukan akan menjadi ringan adanya. Amin. Kita tidak sulit untuk melayani Tuhan. Kita tidak sulit untuk beribadah. Kita tidak sulit untuk melakukan apa yang mau dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab ada sukacita dalam pengharapan. Mengapa kita begitu sulit untuk melakukan kehendak Tuhan? Sebab kita kehilangan sukacita dalam pengharapan kita. Setiap orang yang mampu berbahagia, orang yang mampu bersukacita dalam pengharapan dalam kehidupannya, maka jiwanya, rohnya akan berkobar-kobar dalam pelayanan Tuhan. Sebab apa? Ada pengharapan dalam hidupnya. Itu merupakan satu tanda, satu bukti dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita sudah mulai tidak berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, kita sedang ada di dalam ancaman kematian pengharapan. Pengharapan kita sudah mulai terkikis. Pengharapan kita sudah mulai menurun, atau mungkin sudah tidak ada pengharapan kita. Sesungguhnya orang yang hidup dalam pengharapan akan membawa kita dalam sukacita yang begitu indah. Sukacita di dalam pengharapan inilah yang selalu akan membangkitkan semangat kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Amin ya. Jangan katakan, gak ada semangatku. Di mana semangatku? Koreksi pengharapan. Pengharapanku yang harus saya periksa. Masihkah pengharapan saya pengharapan yang terpuji, pengharapan yang akan melabuhkan keberlanjutan itu? Kegirangan yang sudah mulai menurun dalam melayani Tuhan itu, saya mau katakan malam ini kepada kita, yang harus kita koreksi, pengharapan kita sudah di mana? Atau pengharapan kita apakah sudah beralih kepada pengharapan yang lain?
dalam menghadapi suasana kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita melihat jenjang dalam perintis ini, iman, pengharapan dan kasih. Tetapi berharap iman dan kasih akan selesai, kasih akan tetap. Tetapi untuk mendapatkan kasih yang sempurna ini, kita tidak boleh terlepas dari harapan-harapan. Ini kekuatan untuk mencapai kesempurnaan dalam segala sesuatu. Kalau kita ingin sempurna dalam kasih kita, pengharapan itu harus menjadi satu langkah yang terutama dalam hidup kita. Maka saya mengatakan, mari sikap atas pengharapan itu biarlah selalu membawa saya dan saudara hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi orang yang tidak ada pengharapannya, gak ada sukacita. Mau apa disukacitakan orang yang tidak ada pengharapan? Mungkin saudara bisa sedikit saya ajak untuk merenungkan. Di saat seseorang mengiming-imingkan satu berkat bagi kita, apalagi berkat itu kata besar kayaknya, dan berkat itu dijanjikan datang 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang. Tentu ada harapan menantikan janji itu. Nah, sebelum janji itu datang, saudara pasti alami satu loh. Saudara pasti akan alami satu apa? Loh, saya coba perhatikan konsep. Tadi saya katakan, seseorang memberikan satu janji berkat pada saya atau pada kita, dan janji itu kan belum datang, atau mungkin 1 minggu 2 minggu. Janji itu agak besar, berkat itu besar. Menurut saudara atau menurut yang pernah saudara alami, sebelum janji itu datang, sebelum berkat itu datang, tapi sudah dijanjikan, tentu ada pengharapan kita, ya kan? Nah, di saat kita mengharapkan janji yang dijanjikan tadi itu, kira-kira gimana perasaan kita? Ada kebahagiaan? Ada sukacita? Enggak. Kalau saudara mengatakan enggak ada sukacita, bohong. Tapi pasti kita ada sukacita yang begitu biasa. Oh, besok minggu depan saya akan dapat berkat mobil. Contoh. Selalu kita berharap itu datang. Maka hati kita akan selalu bergembira untuk menantikan pengharapan itu. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita ada pengharapan, dan pengharapan yang kita miliki, pengharapan yang kita nantikan dalam kehidupan kita, ada satu berkat yang begitu luar biasa, yaitu kehidupan yang kekal dan kemuliaan yang tidak terkatakan, atau kemuliaan yang tidak terbandingkan. Nah, kalau kita tidak bersukacita dengan pengharapan yang semacam itu, berarti kita ini menjadi manusia yang tidak ada pengharapan akan itu. Sebab apa? Sebab pengharapan yang kita harapkan itu adalah berkat yang luar biasa, berkat yang sangat begitu indah dalam kehidupan kita. Tentu Paulus mengatakan, sukacitamu dalam pengharapan itu, saudara. Sebab kamu tahu apa yang kau harapkan. Maka saya mengatakan, kita harus tahu apa yang kita harapkan. Maka saya mengatakan, pengharapan kita ingin masuk ke belakang kami. Amin. Ingin berjumpa dengan Tuhan. Pengharapan kita ingin bertemu dengan Dia Yesus sebagai mempelai surga. Satu pengharapan yang pasti yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita dapat berbahagia. Amin. Amin ya. Bukan yang lain. Tuhan tidak menjanjikan berkat-berkat lain dalam hidupmu sehingga pengharapanmu harus bersukacita dalam pengharapan. Tetapi janji
Tuhan akan hidup kekal. Janji Tuhan akan kemuliaan. Di dalam ruang suci itulah yang membuat kita bersukacita dalam pengharapan. Amin. Maka saya katakan sikap ini harus menjadi sikap gereja Tuhan dalam dirinya dalam berpengharapan. Kedua, kita lihat kembali sikap yang kedua dalam ayat yang ke-14 dalam Roma yang sama, dalam ayat yang ke-4, dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Perhatikan Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, 15 ayat yang ke-4. Terus kan? Ya, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Segala sesuatu dituliskan dahulu, itu firman. Ya, artinya semua Tuhan mengatakan itu supaya segala kebenaran firman dituliskan untuk menjadi satu pelajaran bagi kita. Tujuannya supaya kita berpegang dalam. Nah, maka di sini sikap yang harus kita miliki dalam kehidupan kita ini ada sikap berpegang teguh akan pengharapan kita. Arti berpegang teguh pada pengharapan, apapun tidak bisa menggoyahkan pengharapan kita. Apapun situasi, keadaan kita, dan apapun yang ada dalam dunia ini tidak akan pernah mampu menggoyahkan pengharapan kita. Itu artinya berpegang teguh pada pengharapan kita. Maka sikap-sikap inilah yang harus kita miliki dalam hidup kita. Kita harus bahagia dan bersukacita dalam pengharapan kita, dan kita harus berpegang teguh dalam pengharapan kita, karena pengharapan kita bukan membawa kita kepada kesia-siaan, tapi pengharapan kita berujung kepada berkat yang sangat indah, yaitu hidup yang kekal. Puji Tuhan. Amin. Amin ya. Sudah paham? Paham? Maka saya katakan pengharapan yang harus kita tempuh dalam diri kita hanya pengharapan yang didorong oleh firman Allah. Satu, didorong oleh Roh Kudus, didorong oleh kasih sayang, ketekunan, dan juga tahan uji, supaya kita nanti bisa memiliki segala janji-janji Tuhan. Sebab kepada janji itulah kita berpengharapan. Saya akan tutup ayat ini dalam 1 Timotius 3 ayat 7. Supaya tujuan tidak kita melihat pengharapan kita ada kepada hidup yang kekal. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 7. Perhatikan. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat oleh orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ibrani pasal 10 ayat 3. Dan 10 Ya. 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, Terus, sebab Dia yang menjanjikannya setia. nah, kalau di sini kita melihat, mari kita teguh berpegang tentang pengharapan kita itu. Sebab penulis surat Ibrani meyakinkan bahwa orang yang menjanjikan janji berkat, dia adalah yang setia. Artinya segala apa yang dijanjikan itu yang kita harapkan, dan apa yang kita harapkan yang dijanjikan itu tidak akan pernah berubah. Kekal tetap adanya, setia itu kan kekal.
maka disitulah yang menjadi hal yang kita sukacitakan. Itu hal yang membuat kita bahagia dalam pengharapan. Sebab Dia yang berjanji, segala apa yang dijanjikannya akan tetap ada selama-lamanya. Amin. Maka kita belajar berpegang atas pengharapan yang kita miliki. Itu pesan Tuhan bagi saya dan saudara saat malam ini. Marilah kita belajar menjadi satu kehidupan yang senantiasa hidup dalam pengharapan. Amin. Amin. Mari kita tutup alkitab, kita membaca. Haleluya.